Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama channel Tirai Malam. Malam ini malam Jumat tanggal 24 Maret 2022. Kali ini ada sebuah cerita lanjutan dari pengalaman Mas Indra tentang kejadian mistis di rumah yang dulu ditempatinya bersama keluarga. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kembali ke cerita. Tahun 2000, di mana cerita ini terjadi beberapa hari setelah kejadian Mas Indra melihat api di dapur rumahnya. Kebetulan waktu itu sudah masuk bulan Ramadan. Mas Indra ini punya kebiasaan saat bulan Ramadan, yaitu membeli buku bacaan atau cerita bergambar saat Ramadan karena uang sakunya tidak bisa dibelikan makanan karena kantin sekolah tutup dan hanya ada penjual mainan keliling di sekolahnya. Waktu itu setelah sholat taraweh, mungkin sekitar pukul 9 malam, Mas Indra dan keluarga sedang asik nonton TV di ruang keluarga. Ya, ruang yang sama dengan cerita sebelumnya. Malam itu selain keluarga, Mas Indra juga ada dua sepupu Mas Indra yang ikut nonton di TV di rumah Mas Indra. Kita sebut saja namanya Mas Anto dan Mas Gali. Ketika sedang asik nonton TV, dari arah luar jendela terdengar suara perempuan memanggil nama ibu dari Mas Indra. Sebut saja namanya Ibu Wati. Ti Wati. Begitu suara itu terdengar, lalu dengan refleks Bu Wati pun menyaut panggilan itu. Ya, masuk saja mbak, nggak dikunci kok. Tentu, ini semua percakapan dalam bahasa Jawa, namun ini sudah ditransit ke bahasa Indonesia. Seisi rumah waktu itu mendengar suara panggilan itu, namun anehnya tidak terdengar suara langkah kaki atau minimal suara gesekan sandal layaknya orang berjalan. Setelah sekitar 5 menit tanpa ada sahutan atau respon dari sumber suara tadi, Bu Wati meminta Mas Gali mengajak ke depan, jangan-jangan pintunya terkunci. Jadi si orang yang memanggil tadi tidak dapat masuk. Lih, bukain pintunya. Mungkin terkunci, jadi dia tidak bisa masuk yang manggil tadi. Begitu kata Bu Wati. Mas Gali pun langsung berdiri dan menuju pintu. Ternyata pintu tidak terkunci. Mas Gali memeriksa kondisi luar rumah, namun tidak ada orang yang terlihat di sana. Mas Gali pun melangkah sedikit keluar untuk memastikan, dan tetap saja dia tidak menemukan siapapun di luar sana. Sambil masuk kembali ke rumah, Mas Gali berkata kepada Ibu Wati, "Gak ada orang bule." "Oh ya sudah, paling tetangga sebelah lewat mau ke warung depan," timpal Bu Wati. Memang rumah Bu Wati ini berada di pinggir jalan poros kampung menuju jalan besar. Jadi biasanya kalau ada orang yang akan ke warung depan kampung pasti akan melewati depan rumah Bu Wati ini. Aktivitas nonton TV pun kembali seperti semula. Hening, hanya ada suara TV yang terdengar. Tak lama panggilan itu terdengar kembali. Namun kali ini suaranya seperti terdengar dari pintu belakang atau pintu dapur. "Ti Wati." Tanpa curiga, Bu Wati pun kembali menjawab dengan sedikit berteriak, "Ya Mbak Yu, masuk lewat depan, gak dikunci." Dan karena lama tidak ada jawaban, Mas Gali pun kembali diminta memeriksa ke halaman, siapa tahu ada orang di sana. Dan setelah Mas Gali memeriksa untuk kedua kalinya, memang tidak ada orang yang dilihatnya di depan situ. Mas Gali sudah mulai merasa aneh, karena jika tadi yang pertama suara dari arah depan, dia masih bisa berasumsi, oh mungkin orang lewat mau ke warung depan, seperti yang diasumsikan oleh Ibu Wati. Tetapi kali ini berbeda, suara itu berasal dari belakang, yang mana belakang rumah itu tidak ada jalan alias buntu, dan hanya ada kebun yang cukup luas, dan tidak ada penerangan di situ. Mas Gali yang sudah mulai merasa merinding pun bergegas menutup pintu dan kembali ke ruang tengah. Mas Santo yang heran melihat
Gelagat Mas Kali pun bertanya, "Kenapa, Lih?" "Enggak apa-apa, tiba-tiba merinding aja pas lihat kebun belakang," jawab Mas Kali. Dengan kondisi mood yang sudah kurang baik, kegiatan nonton TV pun masih dilanjutkan sambil makan gorengan sisa buka puasa tadi sore. Sekitar 15 menit kemudian, terdengar suara panggilan dari arah depan. Dan kali ini yang membuat merinding adalah suara panggilan itu diikuti dengan suara tawa yang cukup keras dan melengking. Sontak semua orang di rumah pun terdiam, saling pandang, dan dengan raut muka yang semuanya panik, ditambah lagi si adik Mas Indra yang masih bayi itu tiba-tiba menangis keras entah kenapa. Pak Jaka, ayah Mas Indra pun langsung bingung, bercampur sedikit takut karena suara perempuan tadi yang seakan sangat dekat dari pintu rumah, takut terjadi sesuatu yang buruk pada anak bayinya. Pak Jaka kemudian meminta Galih dan Mas Anto untuk memanggil Bapak Mas Galih dan Mas Anto. Mas Galih dan Mas Anto ini adalah kakak beradik. Kebetulan bapaknya itu yang masih kakak kandung dari Bu Wati adalah seorang ustadz desa. Walaupun tidak punya kemampuan supranatural, namun paling tidak bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penangkal hal-hal negatif, pikir Pak Jaka. Bergegaslah Mas Galih dan Mas Anto ini kembali ke rumah untuk memanggil sang ayah. Sambil menenangkan anak bayinya yang masih menangis, Pak Jaka dan Bu Wati mondar-mandir menunggu kedatangan Pak Rohmat. Tak lama Pak Rohmat pun datang dan kemudian bertanya kepada si Pak Jaka, "Kok bayi sampai menangis begini? Ada apa?" tanya Pak Rohmat. Lalu Pak Jaka pun bercerita kejadian yang barusan dialami oleh mereka semua. Lalu Pak Rohmat pun menggendong si bayi itu sembari menyenandungkan sholawat dan ayat-ayat Al-Quran. Tak berapa lama si bayi pun berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan tidak menangis lagi, hingga akhirnya si bayi tadi tertidur kembali. Malam itu Pak Rohmat diminta menginap di rumah untuk menemani, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi. Setelah itu Bu Wati, Mas Indra dan adiknya masuk ke kamar untuk tidur, sedangkan Pak Jaka dan Pak Rohmat kembali nonton TV sambil berjaga-jaga. Alhamdulillah kondisi malam itu aman dan tidak terjadi sesuatu yang aneh. Sampai tiba waktunya sahur, seluruh keluarga bangun untuk makan sahur. Pak Rohmat juga sudah pulang ke rumahnya untuk sahur bersama keluarganya. Selesai sahur, karena memang masih gelap, orang tua Mas Indra pun kembali tidur. Namun tidak dengan Mas Indra. Dia lebih memilih membaca buku cerita yang tadi dia beli di sekolah. Kebetulan juga hari itu adalah hari Minggu dan Mas Indra ini punya kebiasaan setiap Minggu pagi setelah subuh, apalagi di bulan puasa, pasti Mas Indra dan teman-temannya ini berjalan-jalan pagi sambil menyulut petasan. Jadi waktu itu Mas Indra tidak tidur dan mulai membaca buku cerita yang tadi dibeli. Beberapa lembar halaman sudah selesai dibaca oleh Mas Indra. Bapak dan ibunya pun sudah terlihat sangat lelap. Mas Indra masih melanjutkan aktivitas membacanya. Sampai satu ketika Mas Indra ini seperti tertarik untuk melihat arah langit-langit kamar yang tepat di atas televisi. Diceritakan sebelumnya, ini meja televisi itu ada rodanya, jadi bisa digeser keluar masuk kamar. Nah, beberapa saat Mas Indra melihat ke atas itu tiba-tiba samar-samar. Mas Indra seperti melihat ada kain menjuntai ke bawah, namun warnanya ini samar atau transparan. Semakin lama semakin ke bawah, semakin nyata, tidak transparan lagi, hingga ujung kain yang bawah itu menutupi layar TV.
Mas Indra yang bingung perlahan-lahan melihat ke atas mengikuti arah dari mana datangnya kain itu. Dan betapa terkejutnya Mas Indra, di bagian atas kain itu terdapat sosok perempuan yang sedang duduk di bagian rangka kuda-kuda rumah. Memang rumah Mas Indra ini dulu belum ada plafonnya, jadi rangka atap itu masih terlihat. Dan di sanalah sosok perempuan ini duduk. Makhluk itu duduk sambil menggoyangkan kakinya ke depan dan ke belakang, yang menyebabkan kain yang tadi menjuntai ke bawah itu juga ikut berkelebat. Mas Indra yang kaget seketika menjadi kaku. Dia hanya bisa menatap sosok itu. Sosok terlihat seperti wanita, rambutnya panjang menutupi wajah dan juga menjuntai sampai ke bawah. Walaupun tidak sepanjang kain roknya itu, pakaiannya berwarna putih lusuh dengan ujung menjuntai panjang. Sosok itu tidak bersuara dan juga tidak menatap Mas Indra. Pandangannya hanya lurus ke depan sambil kakinya terus bergoyang. Sesekali badannya juga bergoyang ke depan dan ke belakang. Sontak Mas Indra sadar bahwa itu adalah makhluk gaib. Mas Indra pun berbalik arah. Yang tadinya terlentang sambil membaca buku, sekarang posisinya tengkurap sambil mendekap Pak Joko ayahnya. Mas Indra hanya bisa membaca doa-doa sebisanya. Dia berharap sosok itu tidak turun dan memegang tubuh Mas Indra. Keringat bercucuran, Mas Indra juga berusaha membangunkan ayahnya dengan menggoyang-goyangkan tubuh Pak Joko itu. Namun tak direspon sama sekali. Dan karena sudah saking takutnya, tanpa terasa Mas Indra pun ngompol di celana. Namun karena saking takutnya tadi, bahkan saat merem pun bayangan sosok itu sangat jelas terlihat di pikiran Mas Indra. Akhirnya Mas Indra pun tertidur. Entah tertidur atau pingsan waktu itu, Mas Indra pun juga lupa. Yang jelas dia sudah tidak sadar lagi hingga pagi hari saat Mas Indra dibangunkan oleh ibunya yang marah-marah karena Mas Indra ternyata ngompol di celana tadi. Mas Indra pun tidak menceritakan apa yang dilihatnya itu karena mungkin dia berhalusinasi. Dia masih berpikir dia berhalusinasi atau takutnya orang tuanya tidak percaya. Karena Mas Indra sendiri pun juga tidak yakin dengan apa yang dilihatnya dini hari tadi. Namun semua itu terkonfirmasi pada saat puncak dari teror rumah itu. Sekian cerita kali ini. Insya Allah cerita selanjutnya akan menyambung akhir dari cerita keluarga Mas Indra ini. Bagaimana sosok-sosok itu terkonfirmasi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di rumah Mas Indra selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita tetap sehat dan selalu terjaga dari hal-hal yang buruk. Sekian cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.